Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin melantik puluhan panitia pemilihan kecamatan di ruang Venus lantai 2 Hotel Galaxy Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani Pal 2,5 Banjarmasin Tengah, malam Jumat 16 Mei 2024. Ketua KPU Banjarmasin melantik sekaligus mengambil sumpah dengan didampingi perwakilan dari Kementerian Agama Banjarmasin pada 25 PPK untuk menghadapi Pilkada serentak 2024 pada 27 November 2024 nanti. Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin melantik puluhan panitia pemilihan kecamatan atau PPK di ruang Venus lantai 2 Hotel Galaxy Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, Pal 2,5 Banjarmasin Tengah, malam Jumat 16 Mei 2024. Pelantikan ini kadang dihadiri Ketua Wan Anggota KPU Banjarmasin, namun dihadiri pula Ketua KPU Kalimantan Selatan Andi Tentri Sompa, Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman, Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Sabana A. Marto Sumito, Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Fahri Zanur, serta Camat se-Banjarmasin. Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah melantik sekaligus mengambil sumpah dengan didampingi perwakilan dari Kementerian Agama Banjarmasin pada 25 PPK untuk menghadapi Pilkada serentak 2024 pada 27 November 2024 nanti. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah Wetokuni Prima TV memendahkan pelantikan 25 orang PPK nantinya akan bertugas mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Rusnailah menyatakan setiap kecamatan ditentukan 10 orang yang terpilih, namun hanya 5 orang PPK yang melakukan tugas, sedangkan sisanya statusnya adalah penggantian terwaktu bila di antara 5 orang yang dilantik tersebut mengalami kendala atau masalah. Setiap kecamatan kami ambil 3 kali kebutuhan untuk ikut seleksi wawancara. Karena kebutuhan kita di setiap kecamatan itu ada 5 orang, sehingga ada 15 orang peserta yang diundang untuk wawancara di setiap kecamatan, kecuali di Kecamatan Banjarmasin Selatan, karena pada peringkat 14 itu ada 7 orang yang memiliki nilai sama. Jadi semuanya kita beri kesempatan untuk ikut tes wawancara. Akhirnya dari hasil wawancara itu kami tetapkan ada 10 orang masing-masing kecamatan dengan status 5 orang terpilih yang dilantik malam ini, kemudian 5 orang lainnya itu adalah mereka sebagai pengganti. Maksudnya nanti jika ada di antara yang sudah dilantik itu misalnya dia mengundurkan diri atau bekerja ke luar kota Banjarmasin, maka kami akan melakukan pengganti diambil dari yang 5 orang. Rusnailah memadahkan PPK yang telah dilantik akan mengikuti bimbingan teknis terkait tugas-tugas yang akan dijalani nanti. Rusnailah menyatakan bila PPK yang dilantik didominasi wajah lawas atau mereka yang sudah beberapa kali bertugas menjadi panitia pemilihan kecamatan, namun mereka benar-benar memiliki nilai tinggi dan sudah berpengalaman. Malam ini dilantik, besok langsung di BIMTEK. Ada bimbingan teknis untuk mereka terkait dengan tugas-tugas mereka dan pengetahuan lain yang mendukung tugas mereka sebagai panitia pemilihan kecamatan. Selanjutnya nanti mereka juga terlibat dalam seleksi PPS ya, terutama untuk wawancara. Bu, anggota PPK ini ada batasnya, buat sekali atau 2 kali aja atau boleh bebas? Tidak ada batasan. Kalau dilihat dari yang ada dilantik ini, mayoritas itu misalkan sudah pernah
pernahkah atau? Oh iya, didominasi oleh incumbent ya, yang sudah berpengalaman. Jumlah pendaftar PPK Banjarmasin sebanyak 153 orang. Setelah diseleksi administrasi tersisa menjadi 133 orang yang mengikuti tes tertulis berupa CAT. Hingga akhirnya terpilih 25 orang yang akan bertugas, 5 orang PPK di setiap kecamatan se-Banjarmasin.